Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yunita Rahmawati SMMM selaku dosen tetap program studi manajemen Fakultas Bisnis di Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya mengikuti rangkaian sertifikasi dosen sebagai salah satu upaya untuk merefleksikan sekaligus meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik di perguruan tinggi. Proses ini menjadi momentum bagi saya untuk terus mengembangkan kualitas pembelajaran, memperkuat aktivitas penelitian, serta meningkatkan kontribusi melalui pengabdian kepada masyarakat. Harapan saya, seluruh pengalaman tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada mahasiswa, institusi, dan dunia perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah Ekonomi Manajerial dengan kode mata kuliah MNSWP 738, berbobot 3 SKS, yang diampu pada semester 7 program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan berbagai aspek penting dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini, meliputi deskripsi mata kuliah dan capaian pembelajaran, media dan metode pembelajaran yang digunakan, materi perkuliahan, sistem penilaian, serta diakhiri dengan cuplikan proses pembelajaran di kelas. Mata kuliah Ekonomi Manajerial merupakan mata kuliah yang membahas penerapan konsep dan teori ekonomi dalam proses pengambilan keputusan manajerial pada organisasi ataupun perusahaan. Materi yang dipelajari itu meliputi peran ekonomi manajerial dalam pemecahan masalah, penentuan harga pada pasar persaingan, elastisitas, teori perilaku konsumen, analisis empiris perilaku konsumen, peramalan, teori produksi dan biaya jangka pendek maupun jangka panjang, analisis empiris produksi dan biaya, pengambilan keputusan pada berbagai struktur pasar, hingga pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian dan resiko. Mata kuliah ini mengacu pada 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab, menguasai konsep teoritis ekonomi manajerial, berpikir logis, kritis, sistematis, serta mampu mengambil keputusan manajerial berdasarkan analisis data dan informasi secara tepat. Capaian tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan perkembangan teori ekonomi manajerial sebagai dasar pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan ekonomi dalam dunia bisnis dengan menerapkan konsep permintaan, penawaran, elastisitas, perilaku konsumen, dan teori produksi sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode analisis ekonomi manajerial seperti peramalan, analisis biaya, dan analisis struktur pasar untuk menyelesaikan permasalahan bisnis secara logis dan sistematis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi alternatif keputusan manajerial pada berbagai kondisi pasar serta dalam situasi ketidakpastian dan resiko secara objektif, bertanggung jawab, dan berlandaskan etika bisnis. Adapun materi pembelajaran ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan direct interaction yang dipadukan dengan diskusi, penugasan, kuis, dan studi kasus. Pembelajarannya didukung oleh berbagai media digital untuk meningkatkan proses pembelajaran yang efektif dan interaktif. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali penyampaian materi, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester.
Dalam proses pembelajarannya, saya memanfaatkan berbagai media seperti bahan ajar digital, LCD proyektor, dan kuisis sebagai media evaluasi. Selain itu, WhatsApp Group, email, dan Zoom digunakan sebagai sarana komunikasi dan pendukung pembelajaran. Adapun rancangan bobot penilaiannya terdiri dari sikap 5%, keaktifan 10%, sumatif 1 atau tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Selanjutnya, selamat menyaksikan proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di kelas Ekonomi Manajerial. Hari ini kita pertemuan ke-15 ya. Jadi ini adalah ke-15. Untuk materi kita pada hari ini itu adalah pengambilan keputusan dalam ketidakpastian dan resiko. Adapun outline ataupun ruang lingkup yang akan kita pelajari adalah yang pertama perbedaan resiko dan ketidakpastian, kemudian pengukuran resiko dengan probabilitas, yang ketiga keputusan mengandung resiko, yang keempat ada expect utility, yang kelima ada menentukan tingkat optimal dari aktivitas beresiko, berikutnya ada memaksimalisasi profit di bawah resiko, ada maksimalisasi laba dengan resiko dalam kasus duopoli, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Oke, sesuai dengan materi kita, ini adalah pengambilan keputusan dalam ketidakpastian dan resiko. Pastinya kita udah sering dengar ya, ketidakpastian dan resiko. Ada yang belum pernah dengar? Nggak ada ya, pastinya udah pernah dengar semua dong, ketidakpastian dan resiko. Nah, menurut teman-teman apa sih perbedaan antara ketidakpastian dan resiko ini? Ataupun apa sih definisi dari ketidakpastian dan resiko? Ada yang mau? Oke, kakak silakan. Oke. Kalau menurut saya pribadi, kalau ketidakpastian itu adalah kondisi probabilitas ini tidak bisa diukur. Sedangkan kalau resiko ini kondisi di mana probabilitas ini bisa diukur melalui data historis. Contohnya kayak misalnya kita mau investasi, kita bisa lihat dulu data historis sebelumnya apakah dari data tersebut kita bisa mendapatkan untung atau malah sebaliknya. Oke. Jawabannya benar. Ada yang mau berpendapat lagi terkait definisi resiko dan ketidakpastian? Oke, silakan, kakak. Jadi menurut saya kalau ketidakpastian itu sesuatu hal yang nggak bisa kita prediksi Bu, karena tidak ada data historisnya. Nah kalau resiko ini, di mana keputusan yang kita ambil itu bisa menimbulkan dampak Bu. Jadi dampak itu bisa kita minimalisir atau perhitungkan karena sudah ada data historisnya. Jadi tidak menimbulkan dampak yang negatif Bu. Oke. Jadi kalau ketidakpastian dan resiko, kita lihat ya perbedaan pastinya ya. Di sini itu adalah kalau resiko itu dia dapat diukur dengan probabilitas seperti yang Kak Dara bilang tadi, bisa diukur gitu ya. Bisa diukur loh gitu. Nah, hasilnya itu dapat diprediksi tentunya. Itu kalau resiko, kita bisa prediksi. Nah, kalau ketidakpastian itu nggak bisa diukur, karena apa? Nggak ada informasinya, nggak ada historisnya gitu. Jadi itu ketidakpastian. Nah, contohnya, kalau resiko itu adalah hujan hari ini, itu peluangnya adalah 30%. Ada kan angkanya, ada nominalnya, 30% hujan hari ini diprediksi. Sedangkan ketidakpastian adalah, ini, cuaca ekstrim tanpa prediksi, kayak tiba-tiba, bisa aja kan, yang awalnya panas banget, terus tiba-tiba mendung ataupun hujan. Gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan antara resiko dan ketidakpastian. Itu di kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan contoh yang lain? Kalau resiko, kita beli asuransi kesehatan, teman-teman. Oke? Nah, kemudian kita tahu ada kemungkinan jatuh sakit, misalnya 10%. Ya, pasti akan sakit nih nanti saya. Makanya saya siapkan untuk membeli asuransi kesehatan. Sehingga premi yang dibayarkan itu dihitungnya sebagai probabilitasnya. Oke? Itu kan angkanya itu kan. Nah, kalau ketidakpastian adalah saat kita buka usaha baru di daerah yang belum pernah kita kenal, ya kan?
Kita kayak yang kita tinggalnya di Bitung, kita mau buka usaha di Curug misalnya. Kita nggak pernah tahu tuh Curug gimana pangsa pasarnya dan lain-lainnya. Kita udah pokoknya saya mau buka di Curug, kata teman saya di situ rame gitu. Tapi kita nggak pernah tahu aslinya, ya kan? Nah, terus juga kita nggak tahu pasti apakah usaha itu akan berhasil karena tidak ada cukup informasi tentang pasar ataupun pelanggan di sana. Kecuali kita bukannya di Bitung, kita udah tahu kan kita kuliahnya di Bitung, kita hari-hari dari Bitung, oh rame kalau jam 5 misalnya gitu, karena orang-orang pada pulang kerja. Tapi kalau di Curug karena kita nggak tahu ya kita nggak bisa prediksi itu. Gitu. Itu disebut dengan ketidakpastian. Berikutnya di sini ada pengukuran. Ternyata resiko itu bisa diukur teman-teman dengan cara yang pertama adalah menggunakan probabilitas. Probabilitas itu apa sih? Probabilitas. Kita belajar matematika ya. Ada kan probabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan probabilitas? Jadi probabilitas apa tuh? Peluang yang terjadi. Oke, kayak apa sih ludo ya? Tahu kan ludo yang ada angka-angka itu, yang angka 3, 1, 2, 4, 5, 6 gitu. Dadu ya. Dadu. Nah, di sini adalah kemungkinan suatu hasil terjadi dapat diukur dengan probabilitas. Yang kedua, caranya adalah dengan variasi ataupun deviasi standar. Ini adalah mengukur seberapa besar kemungkinan hasil dari ekspektasi. Dan yang ketiga dengan melakukan analisis sensitivitas. Jadi ini adalah menganalisis perubahan hasil dalam skenario alternatif. Jadi ternyata resiko itu bisa dihitung. Oke? Berikutnya, nah di sini adalah cara menghitungnya, formula ataupun rumusnya. Resiko itu adalah probabilitas dikali dengan kerugian ataupun keuntungannya. Contoh, kita punya peluang rugi 10 juta sebesar 20%. Jadi kan 10 juta, 20%-nya itu adalah 2 juta. Kemudian, ini ya tadi contohnya. Nah, untuk langkah-langkah dari pengukuran resiko, kita kan udah tahu nih bisa diukur. Terus gimana caranya? Kita kan harus tahu kan step by step-nya ataupun langkah-langkahnya. Yang pertama kita memulai dengan identifikasi sumber resiko terlebih dahulu. Yang kedua adalah estimasi probabilitas kejadian. Yang ketiga dengan hitung dampak finansialnya dan buat strategi mitigasi. Di sini saya buatkan contohnya teman-teman. Kita ada studi kasusnya yaitu proyek konstruksi bangunan perkantoran. Ataupun yang di depan itulah yang lagi ngebangun. Ya kan? Nah, ya. Nah, kan itu kan pasti ada resiko kan teman-teman. Mereka tuh bisa ukur dengan cara apa nih? Yang pertama dengan mengidentifikasi sumber resiko. Sumber resikonya dari mana ya? Karena ada di luar ruangan ataupun ada di luar. Yang pertama adalah cuaca buruk yang dapat menunda pekerjaan. Bener kan? Kalau hujan ya berarti berhenti, tar dulu gitu. Nah yang kedua adalah keterlambatan pengiriman bahan baku karena masalah logistik itu kan. Misalnya udah butuh semen nih ataupun udah butuh pasir tapi belum datang jadi harus tunggu dulu. Nah kemudian adalah kecelakaan kerja yang dapat menghentikan proses konstruksi sementara. Berikutnya langkahnya adalah estimasi probabilitas kejadian. Bagaimana caranya? Ini cuaca buruk, jadi 30% berdasarkan data cuaca di wilayah proyek, kemudian keterlambatan pengiriman. Jadi kita bisa tentukan angkanya kalau yang kedua ini. Langkah yang ketiga itu adalah hitung dampak finansialnya. Contohnya adalah misalnya dampak keterlambatan tadi. Nah, 10 juta, berarti resiko finansialnya 30% dikali dengan 10 juta yaitu 30 juta. Sampai dengan yang keempat kita membuat strategi mitigasi. Nah, untuk cuaca buruk, ini kita buat jadwal kerja alternatif, seperti pekerjaan di dalam ruangan saat musim hujan. Kalau dari yang keterlambatan pengiriman, itu kita bisa pilih pemasok cadangan, ya kan? Supaya kita punya, opsi lain. Jadi kalau misalnya nggak datang, kita pesannya ke yang si B, gitu. Nah, berikutnya itu adalah keputusan mengandung resiko. Jadi apapun yang kita putuskan, itu kan ada resikonya, benar ya teman-teman? Kalau teman-teman memutuskan untuk kuliah di UNIPI, kuliah di sini, ambil jurusan akuntansi, pasti kan ada resikonya kan. Resikonya adalah teman-teman ya pusing karena sehari-harinya itu mata kuliahnya ataupun pelajarannya adalah hitung-hitungan. Itu kan resiko kan. Yang teman-teman udah tentukan. Karena kan saat daftar itu kan udah dibilang, mau ambil jurusan apa Kak? Ada manajemen, ada sistem informasi, ada akuntansi. Gimana ya Kak kalau gambaran manajemen? Oh kalau manajemen itu terkait lebih ke strateginya gimana, ataupun interpretasinya lebih ke ide-idenya lah gitu. Nah kalau akuntansi itu kan memang hitung-hitung Kak, jadi nanti Kakak akan terbiasa dengan angka-angka gitu. Itu udah disebutin kan, teman-teman udah tahu kan, udah sadar lah ya, bukan tiba-tiba bangun tidur, kok ada di kelas gitu, kok udah tiba-tiba ngitung aja nih gitu.
Jadi itu ya. Nah, kebutuhan itu mengandung resiko. Yang pertama dari investasi. Jadi memilih di antara berbagai opsi investasi dengan tingkat pengembalian yang berbeda dan tingkat resiko yang berbeda pula. Itu kalau dari investasi. Bagaimana dengan pemasaran? Kalau kita dari sisi pemasaran, mempromosikan produk, ini kan kalau manajemen tuh, ataupun layanan dengan hasil yang tidak pasti, seperti permintaan pelanggan. Bisa aja hari ini lagi rame, besok nggak ada yang beli. Ya kan, itu kan dari sisi pemasaran. Nah, kalau yang dari manajemen produksi ini adalah menentukan jumlah produk yang akan diproduksi dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan permintaan. Hari ini nggak produk 1000 pieces, ternyata permintaannya ada 1200, akan kehilangan kesempatan 200 pieces kan, karena stoknya kosong. Nah, sama juga kita udah produksi misalnya 1000 pieces, ternyata yang terjual hanya 500, kita akan rugi kan sebesar 500 pieces itu yang apakah rusak ataupun harus dibuang. Oke? Jadi kesimpulannya itu adalah teman-teman resiko itu dapat dikelola dengan probabilitas, tetapi ketidakpastian itu memerlukan strategi yang adaptif. Perlu strategi. Nah, kemudian untuk memahami resiko dan ketidakpastian itu penting bagi tujuan perusahaan. Oke, karena kita materinya sudah berakhir, ada yang mau ditanya teman-teman atau yang kurang paham? Izin bertanya Ibu. Oke. Kalau perusahaan mau mengurangi risiko kerugian, biasanya jalannya gimana Ibu? Selain juga Oke, jadi Kak, cara untuk mengurangi resiko selain cuma hitung-hitungan, kita punya 3 cara Kak. Yang pertama adalah kita bisa lakukan diversifikasi. Diversifikasi itu kita buat apa ya? Ada beda gitu Kak. Jadi yang A di sini, yang B di sini. Jadi kalau yang satunya gagal, nggak gagal semua gitu. Jadi masih ada yang aman lah ya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah asuransi. Nah, asuransi dengan cara misalnya kita punya bangunan atau punya gedung, ya kan? Jadi kalau misalnya kebakaran, amit-amit lah ya gitu. Jadi kan kita bisa klaim. Dan yang terakhir adalah dengan manajemen resiko Kak. Manajemen resiko itu misalnya kita kasih pelatihan ataupun apa namanya untuk karyawan-karyawan kita untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Itu caranya. Jadi yang pertama adalah diversifikasi, yang kedua itu adalah asuransi, dan yang terakhir adalah manajemen resiko. Caranya selain hitung-hitungan. Oke? Sama-sama Kakak. Jadi bertanya Bu, misalkan ada pilihannya yang untungnya besar tapi resiko, sedangkan ada resiko yang untungnya itu. Ya, jadi karena setiap orang itu punya apa ya Kak, toleransi resiko gitu Kak, yang beda-beda, bener kan? Jadi kan ada orang yang udahlah walaupun kecil tapi pasti dibandingkan yang besar tapi nanti kalau misalnya boncos ngejelek banget gitu. Itu sih jadi intinya adalah karena memang dari toleransi resikonya Kak, gitu. Oke, Kamila udah jelas? Oke. Yang terakhir, ada yang mau bertanya? Silakan Kak Najifah. Oke, Ibu, saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang resiko itu bisa diukur dengan probabilitas. Tapi kalau misalkan probabilitasnya itu sendiri kita nggak yakini datanya bakalan akurat, nah itu apakah masih bisa disebut resiko atau jadi ketidakpastian? Tetap bisa disebut dengan resiko. Kalau ketidakpastian itu Kak, dia benar-benar nggak bisa diukur pakai angka. Jadi kayak yang, ya udah masih gelap gitu loh, masih nggak ada gambarannya. Walaupun probabilitasnya itu nggak 100% akurat, jadi misalnya ya 80%, 70% itu tetap dikatakan dengan resiko. Oke? Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Apa mau nanya? Oke. Apakah ketika ketidakpastian ini ada analisis data ataupun sumber itu masih bisa diukur? Nah, kalau ketidakpastian tadi jatuhnya bisa diukur, berarti masuknya ke resiko. Kembali lagi Bang, konsepnya adalah kalau yang resiko tadi kita bisa ukur ya kan Bang. Kalau ketidakpastian itu kayak yang tiba-tiba gitu loh Bang, yang kita nggak kedetek nih. Misal nih hari ini Abang lagi baik-baik aja sama pacar Abang, ya kan? Oke? Baik-baik aja, ya kan? Pagi-pagi masih halo, selamat pagi sayang, gitu-gitu kan. Nah, ketidakpastiannya adalah dia tiba-tiba mungkin apa ya, ngajak putus Bang. Itu kan ketidakpastiannya. Kalau resiko bisa aja Abang hari ini Abang lagi jalan nih sama cewek lain. Itu kan udah tahu kan resikonya. Kalau saya jalan sama cewek lain, resikonya adalah saya kalau ketahuan bakalan diputusin gitu kan Bang. Jadi itu sih perbedaannya. Kalau resiko itu Abang nggak ngelakuin apa-apa gitu, kayak ya udah saya baik-baik aja awalnya. Ketidakpastiannya adalah bisa aja apakah pacar Abang itu nemu cowok yang lebih oke dari Abang, ya kan, sehingga dia berpaling. Bisa kan?
Nah, kalau resiko, apa kita sudah melakukan, sudah sadar, sudah tahu akibatnya gitu, ya kan? Waduh, kalau saya jalan sama Kak Nazifa misalnya, saya akan diomelin nih sama Bang Azel ataupun sama pacar saya gitu kan? Itu kan, jadi kita bisa tahu gitu. Itu sih antara ketidakpastian dan resiko. Oke, Bang Luki, mantap ya. Teman-teman, sudah cukup jelas untuk materi kita hari ini. Demikian ya untuk pertemuan kita hari ini. Selamat belajar dan menghadapi UAS untuk 2 minggu ke depan, teman-teman. Ya, semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan saya dan kita semua. Oke, amin. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.